Ini adalah Toyota Calya tipe E standar tahun 2018 bertransmisi manual. Calya adalah LCGC MPV 7-seater bermesin 1200cc yang merupakan kembaran dari Daihatsu Sigra. Ia sempat bersaing dengan Datsun Go Plus sebelum akhirnya di stop produksi. Calya ini diminati karena harganya murah namun berdesain MPV. Untuk ban menggunakan Sempero Eco dengan profil 175/65R14 dan velg alloy 2 ton di semua tipe. Tipe E merupakan tipe terendah namun tidak banyak perbedaan dibanding tipe G. Door handle sama persis dengan Avance dan Rush. Interiornya berwarna hitam dengan aksen coklat. Door trim full plastik namun sudah ada power window di semua pintu, 3 pedal tanpa footrest di varian transmisi manual. Sudah ada electric mirror, jok manual dengan desain semi bucket yang aslinya fabric berwarna coklat. Tampilan interiornya berbeda dari Agya, padahal sebenarnya kedua mobil ini sebasis. Setir menggunakan milik Avanza, meter plaster sederhana dengan MID di sisi kanan, head unit double din dengan USB dan aux. Pengaturan AC terbatas khas produk Daihatsu, tuas transmisi letaknya di dashboard. Di sisi bawah ini sudah ditambahkan konsol tambahan dengan cup holder, rem tangan di sini dan joknya terkesan seperti menyambung, serta ada armrest kecil. Duduk di sini terasa lega walau joknya kurang nyaman. Ada ventilasi AC di atas dashboard untuk mengalirkan udara ke belakang. Interiornya terkesan sederhana namun cukup fungsional. Di baris kedua tetap ada cup holder di door trim. Joknya cukup akomodatif dan layak untuk orang dewasa, lengkap dengan 3 buah headrest. Joknya bisa digeser dan bisa di recline. Tampilan dashboard dari belakang sudah ada 2 airbag. Desain dashboardnya menimbulkan kesan lega dengan kosongnya bagian bawah sisi tengah. Di sini masih ada power outlet, lantainya cukup rendah karena mobil ini berpenggerak roda depan. Duduk di sini terasa proper seperti MPV, bukan hatchback. Ada ventilasi kipas di belakang yang bukan merupakan AC. Untuk akses ke baris ketiga menggunakan sistem one touch tumble. Desain Calya cukup umum dan mudah diterima oleh banyak orang. Rem belakang masih tromol. Velgnya sama seperti tipe G. Tarikan garisnya sederhana dan simpel, ia bermain aman. Di belakang sudah ada wiper belakang dan sensor parkir. Tampilan desainnya seolah seperti Innova Reborn. Bagusnya sudah ada tuas pembuka bagasi di sini. Kapasitas bagasinya standar namun sudah sangat baik untuk ukuran bodinya. Ia masih bisa memuat galon ketika jok baris ketiga ditegakkan. Kapasitas ini jelas jauh lebih baik dari Datsun Go Plus. Jok bisa dilipat ke depan tanpa split folding, sementara baris kedua bisa dilipat dengan pembagian 60/40. Baik kapasitas kabin penumpang dan bagasinya lebih layak dari rivalnya, sehingga Calya ini lebih cocok dikatakan sebagai MPV mini sejati. Dimensinya tetap kompak namun ruangan di dalamnya masih memadai. Fitur-fitur penunjang seperti ventilasi di belakang juga menjadikan mobil ini kian diminati oleh berbagai kalangan untuk taksi online hingga pemakaian pribadi. Tuas transmisi mudah dipindahkan walau feel-nya tidak semantap Honda, tidak terlalu presisi dan kliki rasanya. Rem tangan juga ringan dioperasikan, mobil melaju perlahan dengan mudah. Impresi awalnya adalah mobil ini tidak terlalu halus transmisinya, ia sering tersendat-sendat ketika di gigi 1. Dibanding Brio manual, ia kalah halus. Visibilitasnya cukup lega ke berbagai arah, kaca depannya tidak terlalu besar namun posisi duduk cukup membantu pengemudi melihat ke depan. Posisi duduknya sangat tinggi dan kaku, setirnya sangat jauh dari badan sehingga kurang ergonomis. Untuk postur tertentu, mengendarai mobil ini kurang nyaman dan melelahkan. Namun posisi tuas transmisi di dashboard enak dan pas, dekat dengan setir. Sayangnya setir tidak bisa ditilt. Peredaman mobil ini terasa biasa saja, untuk kelasnya tidak ada yang bisa dikomplain. Suara mesin masih jelas terdengar, khas seperti mobil Toyota Daihatsu lain.
Bahkan hingga ras stereo pun masih sama. Suara samping, atap, dan road noise juga sedikit masuk. Mesin mobil ini terasa halus karena menggunakan 4 silinder sehingga cukup minim getaran. Tenaga terasa mengisi untuk putaran bawahnya. Penggunaan di dalam kota akan terasa mudah dan tidak kekurangan tenaga, terutama karena ini varian transmisi manual. Akselerasi memang tidak impresif, namun mengingat mobil ini MPV untuk keluarga menjadi wajar. Penggunaan keluar kota pun tetap masih cocok, walau di RPM tinggi tenaganya sudah kosong. Mesin ini terasa bertenaga di putaran RPM bawah hingga menengah. Transmisi manual mobil ini seperti khasnya mobil Toyota Daihatsu lain, ketika cruising di kecepatan tinggi, RPM-nya sangat tinggi. Memang transmisi ini kurang cocok untuk cruising. Transmisi ini memang sepertinya didesain untuk membawa beban, baik penumpang ataupun barang. Serta karena mobil ini didesain mengangkut 7 penumpang, rasionya juga didesain supaya mobil tetap bisa menanjak walau mesinnya kecil. Hal yang kurang agak nyaman di transmisi manualnya adalah koplingnya. Koplingnya ringan namun feel-nya hampa, travelnya pendek, dan untuk pengendara pemula akan sulit menakarnya sehingga mesin akan mudah mati. Ketika dikendarai di gigi rendah, juga sering tersendat-sendat, kurang halus dibanding transmisi manual Honda yang lebih presisi dan nyaman. Kenyamanan mobil ini bisa dibilang cukup, suspensinya memang tidak empuk namun justru pas menurut saya. Jika diisi penumpang masih terasa nyaman dan tidak terlalu mengayun, namun tetap saja jika diisi beban penuh, mobil ini akan ambles. Melewati jalanan tidak rata dengan mobil ini terasa cukup solid walau agak keras. Handling mobil ini juga tidak spesial, wajar untuk mobil kelas MPV. Setirnya terasa ringan dan tanpa feedback. Responnya kurang gesit dan terasa hampa. Manuver dengan mobil ini kurang bisa diprediksi, namun masih cukup untuk sebuah MPV. Poin positif mobil ini ada pada kestabilannya yang tergolong baik, tertolong dengan suspensi yang agak keras, serta bodinya agak rendah. Dibanding Avanza RWD, ia jauh lebih stabil dan minim limbung. Untuk mengendarainya di jalan tol, ia juga lebih nikmat dan nyaman untuk penumpang karena tidak terlalu mengayun dan melayang. Overall, Calya adalah mobil yang pas untuk kebanyakan orang. Ia sangat fungsional dan mampu membawa 7 penumpang secara proper dan cukup nyaman. Calya bukanlah mobil yang menggugah untuk dikendarai, namun tetap terasa pas di beberapa sisi untuk sebuah MPV keluarga, dan bahkan kestabilannya lebih baik dibanding Avanza lawas.